Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan belajar statistiknya. Kita akan belajar tentang percobaan faktorial. Ya, jadi percobaan faktorial dilakukan ketika perlakuannya lebih dari satu faktor. Ya, contoh, apakah ada pengaruh suhu dan lama penyimpanan terhadap kandungan vitamin C pada cabai? Nah, perhatikan, jadi ada suhu, ada lama penyimpanan. Jadi ada dua faktor, faktor suhu dan faktor lama penyimpanan. Umpamanya nanti suhunya ada 3 taraf, umpamanya suhu 10 derajat, kemudian 20 derajat, kemudian ada suhu kamar. Jadi ada 3 level suhu. Lama penyimpanan umpamanya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, juga ada 3 level. Sehingga nanti ini disebut percobaan faktorial 3 kali 3. Jadi nanti semuanya ada 9 perlakuan. Nah, beberapa waktu yang lalu contoh-contoh yang sudah dikemukakan itu hanya penelitian di mana faktornya cuma 1. Seperti pengaruh varietas terhadap hasil panen. Jadi faktornya cuma varietas. Nah, percobaan faktorial ketika lebih dari 1 faktor. Jadi bisa 2 faktor, bisa lebih. Contoh lagi umpamanya pengaruh varietas dan jarak tanam terhadap hasil panen. Nah, di sini ada 2 faktor. Ada faktor varietas, ada faktor jarak tanam. Oke, kita akan lanjutkan dengan contoh berikut ini. Jadi, percobaan faktorial digunakan apabila eksperimen terdiri atas 2 faktor atau lebih. Desain faktorial memungkinkan kita melakukan kombinasi antar level faktor. Pada tiap kombinasi faktor, jumlah replikasi yang dilakukan sebanyak n. Dalam desain faktorial, jumlah level di tiap level faktor dan atau jumlah replikasi yang dilakukan mungkin tidak sama. Kemudian eksperimen faktorial itu mempunyai ciri-ciri khusus, diantaranya terdiri dari beberapa faktor perlakuan ya. Setiap faktor terdiri dari beberapa taraf atau level. Kemudian setiap faktor diselidiki secara bersamaan. Oke, perhatikan contoh ini. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh suhu dan lama penyimpanan terhadap kandungan vitamin C pada cabai rawit. Oke, perhatikan. Jadi ada pengaruh suhu, ini faktor pertama. Kemudian ada lama penyimpanan, faktor kedua. Nah, perhatikan juga suhu ada 3 level, 3 taraf. 10 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, 29 derajat Celcius. Kemudian lama penyimpanan juga ada 3 level, 7 hari, 10 hari, 14 hari. Sehingga ini disebut ya percobaan faktorial 3 kali 3. Jadi semuanya 9 perlakuan. Jadi 10 derajat Celcius 7 hari, 10 derajat Celcius 10 hari, 10 derajat Celcius 14 hari, 20 derajat Celcius 7 hari, dan seterusnya. Jadi ini ada 9 perlakuan. Nah, ini bisa dilakukan dengan rancangan acak lengkap. Jadi nanti ada percobaan faktorial dengan RAL, ada percobaan faktorial dengan RA, ada percobaan faktorial dengan RBSL. Nah, pada contoh kali ini kita menggunakan rancangan lingkungannya, rancangan acak lengkap. Nah, jika kemudian ulangannya 3, ya, ini kan perlakuannya semuanya jadi 9. Sehingga 9 kali 3 butuh 27 cabai rawit. Ya, jadi dari 27 cabai rawit itu nanti dilaksanakan percobaan seperti pada perlakuan ini. Ada yang disimpan dengan suhu 10 derajat Celcius dengan lama 7 hari, ada yang disimpan dengan 10 derajat Celcius dengan lama penyimpanan 10 hari, dan seterusnya. Oke, nah datanya seperti berikut. Jadi ada 3 level suhu, ada 3 lama penyimpanan, ada 3 ulangan. Lah, ini datanya. Setelah dilakukan penelitian, ya, kemudian inilah datanya.
Ini yang kemudian kita akan analisis. Oke, kita akan masukkan datanya yang tadi, ya. Jadi datanya kita masukkan, ada 27 data. Oke, jadi di sini ada kolom data, ada kolom suhu, ada kolom lama penyimpanan. Ya, oke, sesuai tabel tadi, jangan sampai keliru, ya. Jadi suhunya ini 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Jadi sesuai dengan tabel yang tadi. Kemudian lama penyimpanan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, nanti disandingkan dengan tabel yang tadi. Sehingga pada saat memasukkan data tidak keliru. Oke, nah kemudian kita klik analisis. Kemudian kita pilih general linear model. Kemudian univariate. Nah kemudian data dipindah ke dependent variable. Suhu kita pindah ke fixed factor ini, lama penyimpanan juga dipindah ke sini, ya. Kemudian model. Nah, kita klik custom, kemudian suhu pindah ke kotak model, kemudian lama penyimpanan juga kita pindah. Nah, kemudian ini suhu di blok, ya, di blok bersama lama penyimpanan, kemudian pindah juga. Ya, pindah juga ke sebelah sehingga nanti ada interaksi antara lama penyimpanan dan suhu. Ya, ada interaksi. Ini interaksi ya. Kemudian ini buang saja centangnya. Continue. Oke. Nah, sudah keluar hasilnya. Nah, kita akan baca hasilnya ini. Oke. Perhatikan, kita akan perhatikan di garis kotak merah ini. Ya, jadi di situ ada suhu, ada lama penyimpanan, ada interaksi suhu dan lama penyimpanan. Oke, jadi seperti biasa kita akan menyimpulkan dengan kriteria bahwa jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Oke. Nah, perhatikan yang suhu. Nah, bagaimana pengaruh suhu terhadap kandungan vitamin C cabai rawit? Ternyata signifikansinya 0,000. Berarti lebih kecil dari 0,05. H0 ditolak. Berarti ada perbedaan kandungan vitamin C. Artinya bahwa suhu mempengaruhi kandungan vitamin C cabai rawit. Perhatikan juga yang lama penyimpanan. Signifikansinya 0,000. Nah, ini berarti lebih kecil dari 0,05. Berarti H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya lama penyimpanan juga mempengaruhi kandungan vitamin C cabai rawit. Nah, bagaimana interaksi suhu dan lama penyimpanan? Ya, ketika digabung interaksi antara suhu dan lama penyimpanan terhadap kandungan vitamin C cabai rawit, ternyata signifikansinya juga 0,00. Berarti lebih kecil dari 0,05. Ini H0 juga ditolak. Jadi kesimpulannya interaksi suhu dan lama penyimpanan juga mempengaruhi kandungan vitamin C. Oke, jadi percobaan faktorial ketika kemudian perlakuannya lebih lebih dari satu faktor, bisa 2 faktor, bisa lebih. Jadi di sini contohnya adalah suhu dan lama penyimpanan. Sehingga kita juga tahu interaksi antara suhu dan lama penyimpanan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.